Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Insinyur Edwan Kardena PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Bimo Wuryanto Sumardi MSc PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Bimo Wuryanto Sumardi. Profesor Bimo lahir di Bandung pada tanggal 9 April 1991. Keahlian beliau adalah manajemen dan rekayasa konstruksi. Istri beliau adalah Primanti L. Sumardi, kemudian beliau mempunyai 2 anak, yaitu Ardita A. Sumardi dan Arlen S. Sumardi. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan studi di Fakultas di Teknik Sipil ITB selesai tahun 85, kemudian melanjutkan ke University of Michigan, mendapatkan 2 gelar Masters sampai tahun 89, kemudian doktor beliau diselesaikan pada tahun 93 di University of Kentucky Lexington. Selanjutnya beliau mendapatkan profesi insinyur Teknik Sipil ITB di tahun 2019. Riwayat pekerjaan Profesor Bimo sebagai dosen di Teknik Sipil mulai tahun 94 sampai sekarang. Kemudian saat ini sebagai Sekretaris Senat FTSL dan juga anggota Senat Akademik ITB sejak beberapa bulan yang lalu. Kemudian saat ini juga beliau sebagai Ketua Kelompok Keahlian Manajemen Rekayasa dan Konstruksi di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Pernah juga sebagai Kepala Laboratorium Manajemen Rekayasa Konstruksi 2016 sampai 2019. Sebelumnya beliau adalah Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Perencanaan di Sekolah Pascasarjana ITB sampai tahun 2019, dan sebelumnya adalah Asisten Direktur Bidang Penjaringan Mahasiswa di Sekolah Pascasarjana ITB dari 2005 sampai 2008. Penghargaan beliau yang diterima diantaranya adalah penghargaan bidang pengajaran ITB tahun 2020, kemudian pemakalah terbaik konteks 14 di Prodi Teknik Sipil tahun 2020, kemudian Best Presenter Award di The Fourth Icon Build and the 12 RCEE tahun 2019, pengabdian 25 tahun ITB, dan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun Pemerintah RI tahun 2016. Saat ini beliau terlibat di berbagai penelitian, diantaranya adalah P3MI, P2MI ITB, Hibah Kompetitif Dikti, Riset ITB, RUT, KMLT LIPI, Hibah Bersaing, dan Garuda Tim Grand 3 Urge tahun 95 sampai 97. Kemudian sertifikasi yang beliau miliki diantaranya adalah Insinyur Profesional Utama PII dari bulan Maret 2021, kemudian Ahli Manajemen Proyek Utama LPJK dari November 2020, sertifikat Mediator Pusat Mediasi Indonesia UGM Juni 2020, kemudian sertifikat pendidik Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak Oktober 2008. Beliau juga pernah mendapat penghargaan sebagai dosen ITB berkinerja sangat baik, pengabdian Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Perencanaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, dan dosen teladan di Fakultas tahun 97. Beliau juga mempublikasikan berbagai makalah, paper, pemikirannya di berbagai jurnal dan konferensi baik nasional maupun internasional. Keanggotaan profesi beliau saat ini adalah sebagai anggota PII, Ketua Komite Manajemen Proyek dan Manajemen Sistem Badan Kejuruan Sipil, kemudian Ikatan Ahli Manajemen Proyek YAMPI sebagai anggota, kemudian juga sebagai anggota di Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Himpunan Pengembang Jalan Indonesia, bidang manajemen konstruksi dan jembatan. Berikutnya selesai saya kira ya. Ini hobinya belum tahu nih Pak Bimo ini. Baik, saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Insinyur Bimo Wuryanto Sumardi MSc PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat
Selamat datang Bu Yani. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Pak Eritri, Ibu Rektor dan jajarannya bersama Pak Erha, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB yang saya banggakan, para dekan dan juga para ketua senat fakultas dan sekolah yang hadir maupun yang mewakili, Bapak Ibu, Saudara, undangan yang hadir di Aula Barat maupun yang bersama kita di sini secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya selalu sehat. Dalam waktu mudah-mudahan kurang dari 20 menit mendatang, saya bisa menyampaikan pandangan saya terhadap sesuatu hal yang sebetulnya cukup akrab dengan manusia. Ya. Jadi kalau melihat gambar ini adalah refleksi dari gedung di mana kita berada. Kalau saya masih merasa kagum, ya. Saya duga juga banyak orang yang hadir di ruangan ini setiap saat selalu merasa kagum. Bagaimana bangunan yang dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu masih berfungsi dan masih kelihatan cantik. Apalagi kalau orang-orang dari teknik sipil, struktur akan selalu tertarik dan mengagumi keindahan serta kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dan ini hanya terjadi apabila ada ide yang dirancang dengan baik, tapi tidak cukup dan harus ditunjang dengan pengerjaan yang teliti, akurat, dan tertib. Dan inilah sebetulnya yang akan saya angkat pada hari ini. Ya, 3 hal yang akan saya janjikan. Saya mulai dengan kisah tentang bagaimana peradaban manusia itu berinteraksi dengan kegiatan konstruksi. Jadi 11.000 tahun yang lalu sebetulnya sudah ada kegiatan yang namanya konstruksi, yaitu yang artefaknya ada di Turki, yaitu Göbekli Tepe ini sebagai suatu wadah pemujaan pada waktu itu. Ini tidak hasil alam tapi buatan manusia, gitu ya. Sudah ada keteraturan. Begitu juga perjalanan di Yunani sampai pembangunan jalan Romawi, yang bahkan ada juga menyebutkan semua jalan menuju Romawi, dan teknik ini masih dikenal sampai sekarang, gitu ya. Ada lapisan-lapisan yang ada. Dan jangan kagum kalau nanti kita juga mudah-mudahan tidak tertunda lagi, gitu ya, kalau ke Arab Saudi 2025 atau 2026 kita akan mencapai pinnacle baru, yaitu membangun suatu bangunan yang tingginya sampai 1 km. Ya, suatu yang menarik. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri saya melalui subsetnya agak lain, mencoba menghubungkan antara konstruksi dengan kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia, khususnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi. Di sini ada grafik yang saya peroleh dari BPS, ya, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ekonomi itu relatif cukup tinggi dan sedikit demi sedikit menggantikan sektor-sektor andalan tradisional seperti pertambangan, hutan, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa saat ini dan masa mendatang, masa depan industri konstruksi mestinya cerah. Ya. Apalagi ada keinginan bahwa suatu saat infrastruktur stok kita bisa beranjak dari 32% menjadi 50% dari GDP yang ada, GDP nasional. Nah, apa yang ada di sana kita harus melihatnya sebagai peluang. Ya. Tentunya dalam menghadapi peluang kita juga harus mawas diri, melihat bagaimana posisi kinerja industri konstruksi saat ini, tantangan-tantangan apa yang ada, tapi juga mencoba mencari peluang pengembangan yang ada. Ya. Peluangnya antara lain sudah kita rasakan kalau kawan-kawan sejawat yang bergerak di industri konstruksi sudah melihat adanya pergeseran pola kerja di sektor konstruksi dari traditional design build menjadi integrated project management, ya, contohnya seperti design build maupun juga EPC kontrak. Kemudian juga sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dimulai lebih awal, yang disebut dengan prafabrikasi. Bahkan ultimately sekarang sudah ada teknik-teknik yang menggunakan pendekatan seperti modular construction. Ya. Lalu juga ada di sini ide-ide mendasar yang diadopsi dari industri lain seperti manufacture, seperti lean construction, konstruksi berkelanjutan, dan lain-lain. Ini yang memberikan gambaran terhadap arah perkembangan. Nah, sejenak saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaiki mesin waktu. Tidak jauh-jauh, kita mesin waktu yang digunakan, kita gunakan di sekitar wilayah yang dulunya belum menjadi Indonesia.
Jadi kalau kira-kira di tahun 600 sampai tahun 1100 itu diyakini ada upaya manusia yang artefaknya masih ada ya, dijumpai di Riau, itu namanya Candi Muara Takus. Kemudian kalau kita Magelang itu ada candi baru yang terkenal gitu ya, yang disebut dengan Candi Borobudur, itu dibangun 770 Masehi. Kalau kita lihat dua-duanya dibandingkan dengan bangunan-bangunan sana ada kemiripan. Ya itu apa? Menumpuk-numpuk batu saja gitu ya. Dan batunya juga bukan batu alam, tetapi batu yang sudah diolah. Ya. Nah, yang menarik di sini ternyata bukan sekedar menumpuk batu, ya. Di sini ada gambar tentang hubungan antar batunya. Jadi di sini ada sudah mulai sentuhan kerekayasaan dan sentuhan teknologi. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita terus bergerak ke depan. Perjalanan sejarah kedua, saya lompati gitu ya, banyak sejarah di situ. Lompati saya masuk secara khusus menyoroti bagaimana konstruksi itu berkembang pada zaman penjajahan, khususnya zaman penjajahan Belanda. Mengapa saya fokus pada zaman Belanda? Karena pada waktu Belanda menjajah, sesudah VOC-nya bubar, itu Belanda memperkenalkan dan membawa teknologi-teknologi modern yang ada di Barat. Ya. Paling mudah saya belajar dari Prof. Sahari di sini untuk belajar teknologi sisa Belanda itu adalah kalau kita melihat teknologi konstruksi jalan rel cukup lengkap ya, dari bangunan stasiun yang terbuat dari batu, beton maupun juga dari baja ya, sampai jembatan dan terowongan ada semua ya. Di sini saya ambilkan beberapa gambar yang penelusuran agak sulit gitu ya, dan saya yakin sebetulnya informasi mengenai ini tersimpan di negara Belanda secara cukup lengkap. Sayangnya kita tidak punya di sini. Tentunya tidak jalan rel kereta api saja, tapi Belanda juga mewarisi banyak teknologi yang masih kita bisa nikmati seperti jembatan Kota Intan. Ya, ini Baskul Bridge ya di Jakarta Kota dibangun tahun 1628. Kemudian Bendungan Katulampa yang masih selalu menjadi topik hangat pada waktu kita menghadapi musim hujan yang berlebihan. Nah, banyak cerita tentang penjajahan Belanda ya. Yang menarik dari proses engineering dan konstruksi zaman Belanda itu adalah bagaimana orang Belanda yang di negaranya itu datar, tidak ada jurang, bisa membangun jembatan yang kedalamannya 30 meter. Itu sesuatu yang harusnya kita pelajari, menarik ya. Bagaimana kita bisa menyongsong masa depan yang sebetulnya kita nggak punya hal-hal. Jadi bisa belajar ke sana. Kemudian kita beranjak kepada masa awal kemerdekaan. Saya pilih topiknya karena sesudah 15 tahun sibuk dengan nation building gitu ya. Pemimpin kita Bung Karno bersama dengan sahabatnya Insinyur Sutami yang dua-duanya kebetulan lulusan dari Institut Teknologi Bandung mulai mendorong pergerakan pertumbuhan pembangunan ya lewat karya-karya monumental. Semuanya berkisar dari tahun 61 sampai tahun 65. Ya, mulai dari yang simpel gedung sederhana sampai bangunan-bangunan seperti jembatan Ampera dan bendungan Jatiluhur. Nah, yang menarik di sini pelaksananya adalah perusahaan konstruksi lokal yang sebetulnya adalah transformasi dari perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Jadi seolah-olah ada warisannya di sana, warisan budaya konstruksinya, warisan budaya kerjanya. Jadi kita tidak tiba-tiba mampu. Dan sambil berjalan pun kita masih dibantu oleh pihak asing ya, misalnya pembangunan Gelora Senayan itu dibangun dengan bantuan ahli-ahli dari Rusia, kemudian juga bendungan Jatiluhur juga sama ya. Tapi apapun harus kita syukuri. Ya, perjalanannya banyak gitu. Kulminasi yang lain adalah pada waktu sesudah reformasi. Saya menggunakan tonggak perubahan sesudah reformasi karena ada kebebasan di sini. Nah, konsekuensinya di industri konstruksi itu sektor swastanya yang dulunya minority, dulunya ada government-led development, sekarang sudah mulai marak. Ya. Baik itu sektor swasta yang ada lokal maupun juga sektor swasta asing. Contohnya apa kalau sektor asing ya, kereta api cepat Jakarta Bandung gitu ya, yang dari China dan banyak investasi lain. Di sini ada beberapa contoh yang saya sampaikan, yang mungkin tidak perlu semua. Yang kiri adalah jembatan Barelang, itu dibangun di tahun 1994. Ada rangkaian jembatan yang pada waktu itu banyak debatan apa kita perlu membuat seperti itu. Ya. Tetapi Habibie pada waktu itu berpikir ke depan, kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak akan pernah bisa.
Jadi ukuran ekonominya lupakan saja dan kita belajar menguasai teknologi. Hasilnya apa? Dekat sini ada jembatan namanya Pasopati, ya, belajar di sana. Demikian juga yang paling kanan yang terakhir ini saya ambil fotonya dari IKN. Ini adalah teknologi yang paling baru yang dikembangkan oleh BUMN kita yang menggunakan pendekatan modular construction. Idenya sekarang mulai banyak diterapkan di Cina, ya. Jadi kalau mendengarkan atau melihat YouTube, katanya membangun gedung 30 lantai hanya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu, ya insya Allah bentuknya ya seperti ini gitu ya. Oke, belajar dari sejarah dan posisi kita saat ini, maka saya mengundang Bapak Ibu untuk melihat ke depan. Ya. Tentunya untuk melihat ke depan ada dua hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin menggunakan kerekayasaan dan teknologi sebagai kunci keberhasilan industri konstruksi. Pertama adalah inovasi. Ya, sering orang yang agak pesimistis kalau bicara di industri konstruksi dibandingkan industri yang lain seperti industri elektronik, inovasinya rendah. Ya, tapi begitu sudah ada inovasi, hasilnya luar biasa. Jadi saya ambil 3 dari banyak. Yang pertama, landasan pupar bebas hambatan, sosro bahu, struktur matras bambu timbunan, artinya ada di sini, Prof. Masyur, kemudian metode terowongan antaraja, yang kebetulan 3-tiganya juga penciptanya adalah cendekiawan lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Ya. Jadi salut buat Bapak sekalian. Inovasi tidak cukup kalau kita tidak punya cara untuk menangani pengembangannya. Karena itu perlu dilakukan perumusan strategi pengembangan. Nah, ada studi singkat yang dilakukan mahasiswa doktor saya yang menyimpulkan bahwa strategi untuk menerapkan penguasaan teknologi di industri konstruksi tidak bisa sama, tapi harus tersegmentasi berdasarkan karakteristik dari kualifikasi industrinya. Jadi yang sekarang yang menjadi penarik itu adalah industri sektor kualifikasi besar, terutama BUMN, itu mudah-mudahan menjadi penggerak dan penarik bagi kualifikasi yang lain untuk berinvestasi di bidang teknologi konstruksi. Berikut ada beberapa contoh yang sebetulnya sudah saya mulai sejak tahun 1997, mungkin waktunya yang nggak cocok gitu, waktu riset-riset yang terlalu maju seperti ini, industrinya nggak melirik, sehingga akhirnya mati sendiri ya. Jadi contoh penggunaan virtual reality dulu belum ada istilah building information modeling, saya masih menggunakan n-dimension visualization ya, ini untuk field safety analysis, logistik dan constructability analysis. Saya melakukan hal-hal yang pada waktu itu dianggap buang-buang uang saja ya. Tapi sekarang kira-kira 30 tahun berikutnya ternyata industrinya sudah mulai melirik. Jadi timing adalah hal yang utama rupanya dalam waktu kita berinvestasi di konstruksi. Nah, untuk menerapkan strategi, maka kita perlu tahu dulu posisi teknologi yang ada saat ini dan juga menerawang potensi penerapan teknologi yang ada di seluruh dunia di masa mendatang. Dan untuk ini saya dibantu dengan satu orang mahasiswa doktor saya sedang menerapkan suatu pendekatan untuk menghasilkan yang namanya landscape teknologi konstruksi. Ya. Jadi melalui landscape ini berbagai aspek yang terkait dengan penerapan dan penguasaan teknologi kita bisa pelajari. Ya, pendekatannya dengan pendekatan big data analysis, ya kita bisa lihat proyeksi perkembangan teknologinya ke arah mana, potensi adopsi teknologi dari sektor atau industri lain seperti apa dan lain-lain. Sebelum saya sampai pada kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa teknologi yang sudah bisa diterapkan ya, seperti teknologi cyber, internet, telepon cerdas itu jadi yang utama paling mudah dipakai. Ya. Teknologi visualisasi seperti BIM, VR, AR, digital twin, modular construction, 3D printing dan lain-lain ini adalah bagian-bagian yang kira-kira bisa dieksplorasi. Nah, tantangannya bagaimana kita bisa, gitu ya. Saya mencoba menutup bagian ini dengan mengajak Bapak Ibu sekalian, khususnya para profesional dan praktisi di industri konstruksi untuk memahami kembali apa makna dari konstruksi. Ya. Ada banyak debat mengenai istilah konstruksi, ya, konstruksi sama dengan struktur atau lain-lain gitu. Tapi saya menganggapnya konstruksi adalah suatu proses yang mentransformasikan atau merealisasikan ide atau konsep menjadi realita. Tentunya di dalamnya ada kegiatan pengelolaan yang disebut dengan manajemen konstruksi.
Tapi manajemen konstruksi itu ada batasnya, ada limitasinya. Dan kita hanya bisa menerobos batasan itu kalau kita menggunakan pendekatan kerekayasaan dan teknologi konstruksi. Mengapa? Karena pada dasarnya bangunan-bangunan infrastruktur yang kita bangun adalah produk-produk rekayasa. Nah, dari situ maka saya coba melihat apa yang terjadi di kalangan akademik dan penelitian di banyak negara yang maju gitu ya. Ini adalah sebagian kecil dari list yang sempat saya kumpulkan yang fokus pengembangannya adalah ke arah pengembangan teknologi maju, implementasinya di bidang konstruksi dan infrastruktur ya. Mulai dari Stanford yang kira-kira dimulai sekitar tahun 1990-an sampai yang paling baru adalah Shanghai Key Laboratory for Digital Maintenance Building ya di Jiaotong University. Nah, kalau di luar negeri seperti itu, maka bagaimana di Indonesia? Jadi saya coba menutup pandangan saya pada hari ini dengan suatu simpulan bahwa konstruksi bukan sekedar mengelola kegiatan dan mengelola sumber daya, ya. Tetapi konstruksi adalah suatu proses yang perlu diperbaiki. Dan memperbaikinya itu adalah dengan pendekatan kerekayasaan lebih baik dan menggunakan teknologi-teknologi yang paling cocok untuk membantu pengelolaan konstruksi, sehingga pelaksanaan konstruksi menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, pertanyaan berikutnya yang harus ditetapkan adalah siapa yang menghela? Ya. Saya dibesarkan di Institut Teknologi, banyak bergaul di industri, di berbagai pihak, tapi saya merasa bahwa seharusnya leading dalam pengembangan teknologi konstruksi itu ada di ITB. Ya. Karena pengalaman, kompetensi, luasnya jejaring yang sudah kita miliki, layak rupanya kalau ITB kita minta menjadi pelopor bagi pengembangan keilmuan dan peningkatan kemampuan penguasaan kerekayasaan dan teknologi konstruksi di Indonesia. Demikian pandangan singkat saya mengenai objek yang sejak pertama kali saya masuk di ITB itu menjadi sesuatu yang selalu menarik. Sebelum saya mengakhiri orasi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan ke beberapa pihak yang memungkinkan saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu sekalian menyampaikan pandangan dalam bentuk orasi ilmiah. Tentunya yang pertama kali adalah ucapan syukur, alhamdulillah ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kemudian yang berikutnya juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan utama bagi kedua almarhumah orang tua saya, Bapak Ibu Sumardi, kemudian ayah Ibu mertua Ali Usman dan Hendi Nasution, yang pada waktu saya lulus dari ITB nikah dengan istri saya banyak dibina oleh kedua orang tua itu, yang membentuk saya kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan tentunya saya harus mengucapkan terima kasih di hari terakhir, di menit-menit terakhir sampai tadi pagi itu yang mendorong utama saya adalah istri saya, Primanti Supardi. Terima kasih, Mas. Dan juga kedua putri kesayangan yang alhamdulillah sudah memberikan tambahan kebahagiaan, yaitu 3 orang cucu yang karena ketentuan pertemuan di arena ini tidak dimungkinkan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya dan keluarga adik-adik saya, ada Bayu Wijanargo, Devi Ratnawati, dan Siva Damayanti, dan juga keluarga dekat saya, ada Avo dan Afi, Pak Intan dan Bu Rini, beserta Bang Indra. Terima kasih semuanya. Nah, ini kalau ini ucapan terima kasih yang formal. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB, pimpinan dan anggota Senat, rektor, jajarannya, dekan, sejawat dosen dan teknik, terutama mereka yang berada di lingkungan KKMRK. Saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih bagi pemberi rekomendasi, Prof. Krishna, Prof. Rizal, Prof. Masyur, Prof. Syahril, Prof. Song, almarhum Prof. Najaji Anwar dari ITS, dan Prof. Michael Anson dari Hong Kong Poly.
Tentunya juga saya tidak lupa sebagian hadir di sini, saya sangat bahagia kawan-kawan profesi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, tentunya juga sejawat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Kementerian PUPR dan ISDM, para praktisi profesional di sini ada pimpinan LPJK, ada IAMPI, HPJI, HKI, PII, dan semua kawan-kawan angkatan 80, dan tentunya juga yang paling penting buat saya saat ini adalah mahasiswa yang menjadi rekan dialog untuk selalu memacu saya dalam mengembangkan keilmuan. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup bagian dari tradisi penyampaian orasi ilmiah Guru Besar ITB, saya ingin menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 Februari 2024, Profesor Bimo Wuryanto Sumadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.